Pak Abdul Sabur, lantas kalau kita bicara dari dunia usaha, bentuk insentif, bentuk bantuan lainnya, begitu fiskal lainnya, atau yang diinginkan seperti apa? Atau bantuan yang saat ini ada, ya lagi-lagi Pak, memang perlu ditambah atau bagaimana Pak Abdul Sabur? Ya sebenarnya kalau kita mau membaca ya secara regional aja jangan Ya, terlalu jauh. Bagaimana misalnya pemerintah Thailand ya menurunkan suku bunga atau memberikan bunga yang sangat ringan kepada pelaku ekspor ya di 3,5% katakanlah. Mana kita kan di angka yang sangat besar. Nah, di kredit kita mungkin paling rendah kan 9, ada yang 10, 12, ada LPEI yang juga memang vehicle-nya fokus ke sana ya untuk fiskal ini. Tapi di angka 6% dan volumenya kecil. Volumenya masih sangat kecil dan orientasinya masih perusahaan besar. Ya. UMKM ini kalau nggak ditopang dengan bunga murah lambat, sulit untuk survive di situasi seperti ini. Di lain pihak kami adalah industri padat karya yang menopang lapangan kerja terbesar dan itu menjadi kunci untuk pengembangan ekonomi nasional ya. oke. Maka sebetulnya apa yang disampaikan Pak Joshua itu betul sekali ya, bahwa concern pemerintah di padat karya ini perlu ditingkatkan supaya kami bisa survive dan tidak ada lagi PHK karyawan dan sebagainya. Malah kalau bisa tumbuh gitu ya, tumbuh dan kemudian menjadi salah satu alat atau perangkat atau apapun yang bisa menyerap tenaga kerja yang signifikan di lapangan. Oke, target tahun 2025 ini, apakah ada revisi atau Anda melihat ini masih on the track begitu Pak Abdul Sabur? Ya, kalau kami berpikir dengan dua target ya Mas Ya, Pras. Kalau kita bicara mengenai pesimistis, mungkin kita bisa mengalami penurunan ya di angka sekitar 4 atau 5% gitu ya. Tapi kalau kita berpikir optimis, masih ada 5 bulan ke depan, apalagi misalnya dengan dukungan pemerintah yang masif, bukan hal yang nggak mungkin ya, kita bisa terus mengembangkan di luar Amerika. oke. Ini perlu intervensi ya. Kami punya kegiatan-kegiatan pameran. Pemerintah mungkin mendukung misi dagang ke Uni Eropa misalnya, atau ke Middle East, bahkan ke negara anggota BRIC itu juga harus segera dijalankan. Jangan menunggu malah mengalami penurunan gitu ya. Kita harus lawan gitu ya. Potensi penurunan kita harus lawan dengan berbagai metode cara, termasuk tadi yang saya katakan regulasi-regulasi yang dianggap Oke. menghambat dihilangkan, atau lebih tepatnya lah deregulasinya betul-betul dijalankan. Ya, ya. Nah,